Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Wahyu Pratiwi, NIM 181420106, jurusan Perbankan Syariah, semester 4 kelas C, mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pengertian bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 2, bank adalah suatu badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, baik bank maupun non-bank, yang kegiatannya hanya menghimpun dana saja atau menyalurkan dana saja atau kedua-duanya, dan berdasarkan prinsip syariat Islam, dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Bank Indonesia memiliki 5 peranan penting terhadap pemerintah. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki peranan untuk menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Dalam hal ini, Bank Indonesia dituntut dapat menetapkan kebijakan moneter secara tepat, karena jika terjadi gangguan dalam stabilitas moneter, maka aspek ekonomi yang lainnya akan terpengaruhi. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peranan penting untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia menciptakan kinerja lembaga keuangan melalui mekanisme pengawasan atau sistem pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, yaitu Bank Indonesia memiliki peran untuk mengatur dan menjaga kelancaran dalam sistem pembayaran. Dalam hal ini, Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran dengan menerapkan sistem pembayaran real time atau RTGS atau real time gross settlement yang dapat meningkatkan kecepatan dan keamanan dalam sistem pembayaran. Yang keempat, Bank Indonesia memiliki peran untuk mengakses informasi-informasi yang dinilai dapat mengancam sistem keuangan melalui monitor atau memantau dan mendeteksi potensi yang berbahaya dalam sistem keuangan. Yang terakhir atau yang kelima, peran Bank Indonesia ini mengamankan stabilitas sistem keuangan melalui fungsinya sebagai bank sentral, yaitu LOLR, yaitu Lender of the Last Resort, digunakan untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia berimbas pada sistem perekonomian Indonesia, sehingga sistem perekonomian Indonesia menurun. Hal ini dengan ditandai penurunan angka dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tadinya 4% menjadi 2,5%, dan penurunan ini bisa terus terjadi jika COVID-19 ini berlangsung selama 3 sampai dengan 6 bulan di Indonesia. Selain itu, pandemi COVID-19 membuat para investor panik di pasar modal yang memicu meningkatnya net selling asing, sehingga nilai rupiah menjadi anjlok dan memiliki kurs 16.625 per dolar pada tanggal 23 Maret 2020. Selain itu, nilai rupiah mengalami depresi nilai hingga 16% pada 27 Maret 2020. Selanjutnya, COVID-19 ini mempengaruhi kinerja bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Salah satunya yaitu berkurangnya perdagangan internasional dan berkurangnya aliran investasi. Hal ini disebabkan karena COVID-19 berasal dari Cina, dan negara Cina merupakan mitra ekonomi terbesar dan terpengaruh, serta industri dalam negeri Indonesia bergantung kepada Cina. Selain itu, COVID-19 menyebabkan perlambatan sistem pembiayaan pada bank-bank di Indonesia, karena sistem pembiayaan pada bank
itu didominasi oleh sistem pembayaran perdagangan besar, eceran, maupun industri pengolahan. Hal ini terjadi karena pada saat ini orang-orang banyak tidak menggunakan uangnya, mereka memilih menyimpan uangnya. Hal ini terjadi juga karena adanya kebijakan untuk mengisolasi diri di rumah. Dan yang terakhir, COVID-19 ini mengguncang pasar saham di Indonesia sehingga indeks harga saham gabungan atau IHSG mengalami penurunan hingga level 4.000. Dan jika pada IHSG terjadi penurunan sebanyak 5% dalam sehari, maka BEI Bursa Efek Indonesia akan menghentikan perdagangan saham selama 30 menit atau dengan mengeluarkan kebijakan membatasi waktu perdagangan di pasar saham. Hal ini didapat berdasarkan website kompas.com. Manajemen bank dan lembaga keuangan syariah dalam menanggulangi COVID-19, mereka melakukan beberapa hal. Yang pertama, ada yang tetap melakukan operasional kerja atau memberikan layanan kepada nasabah dengan ketentuan atau mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu menjaga jarak komunikasi antara petugas bank dan nasabah sekitar 1-2 meter, atau bisa juga menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer di awal masuk ke dalam bank, dan menerapkan kebijakan untuk tidak berjabat tangan antara petugas bank dan nasabah. Selain itu, ada bank yang memberikan keringanan terhadap nasabah yang memiliki jenis usaha UMKM berupa peringanan cicilan atau angsuran suatu pembiayaan. Hal ini juga berdasarkan kondisi dan jenis usaha yang dilakukan. Jika nasabah menginginkan keringanan suatu angsuran pembiayaan, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada pihak bank, dan pihak bank akan memproses permohonan tersebut. Pengawas bank dan lembaga keuangan syariah yang meliputi OJK, Bank Indonesia, dan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini melakukan stimulus perbankan, yaitu mengurangkan suku bunga kredit yang nantinya akan meningkatkan likuiditas pada bank sehingga perbankan dapat menyalurkan kredit yang murah kepada masyarakat dan dapat menggerakkan sektor real. Jadi, jika stimulus perbankan ini diterapkan oleh bank-bank lain, maka akan mengurangi perlambatan sistem penyaluran pembiayaan. Stimulus perbankan akan diatur dalam peraturan OJK atau POJK, dan dalam POJK ini akan mengutamakan prinsip kehati-hatian. Selain itu, dalam POJK terdapat 2 hal. Yang pertama, relaksasi peraturan penilaian aset kredit. Yang kedua, relaksasi peraturan restrukturisasi kredit. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.